Halo guys, perkenalkan nama saya Naila Rahmatul Azza, kelas 11 TKJ 1 dengan nomor absen 25. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan instalasi Oracle VirtualBox, pembuatan mesin virtual, instalasi Ubuntu Server 24.04 LTS, serta penggunaan perintah dasar Linux. Dengan guru pengampu, kegiatan ini adalah Bapak Legianto SPD. Sebelum memulai instalasi, langkah pertama yang kita lakukan adalah buka Chrome untuk mendownload VirtualBox. Lalu ketik VirtualBox di kolom pencarian. Setelah itu, kita klik situs yang paling atas karena itu situs resminya. Dan di sini ada pilihan beberapa sistem operasinya, dan saya memilih Windows Host karena saya menggunakan laptop yang berbasis sistem operasi Windows. Sambil menunggu VirtualBox-nya selesai, kita download file ISO Ubuntu servernya. Ketik di kolom pencaharian Ubuntu 24.04. Setelah itu, klik yang paling atas karena itu situs resminya. Lalu kalian scroll sampai menemukan tulisan 24.04 LTS. Lalu kalian klik dan akan terinstall secara otomatis. Jika sudah di-download, lalu kalian buka File Explorer. Nah, di sini sudah muncul VirtualBox-nya dan file ISO Ubuntu 24.04. Dan setelah itu kalian bisa klik 2 kali VirtualBox-nya. Kalian bisa klik next, lalu bisa membaca itu terlebih dahulu. Setelah itu klik accept, lalu next, dan next, yes, lagi yes, dan di sini juga klik next. Setelah itu install. Lalu kalian tunggu sampai proses instalasinya selesai. Dan di sini kalian klik finish. Dan ini tampilan awal VirtualBox. Cara kita membuat VM atau virtual mesinnya dengan klik new dan isi VM name-nya. Lalu kalian klik ISO image, lalu open. Setelah itu masukkan file ISO Ubuntu servernya. Lalu kalian di sini matikan checklistnya. Klik next. Di sini kita menggunakan base memory 2048 dan mengubah CPU-nya menjadi 2. Setelah itu finish. Kalian juga bisa cek lagi dengan cara klik setting. Pada bagian network, pastikan adapter 1 aktif dan menggunakan NAT. Jika sudah selesai, kita klik start. Di sini langsung enter saja.
Di sini kita pilih continue with updating. Klik down dan di sini kita pilih Ubuntu Alpha. Lalu kita maksimalkan agar penyimpanannya cukup untuk instalasi. Jika sudah, langsung saja klik down. Pada bagian ini, kalian bisa diisi dengan nama, server nama, dan password. Jika sudah, langsung saja down. Untuk halaman ini, kalian bisa nyalakan dulu SSH server agar Ubuntu dapat diakses dengan cara spasi atau enter. Di sini kita tinggal menunggu proses instalasinya. Dan jika sudah ada tulisan reboot now, kalian klik saja.
di halaman ini, tandanya kalian sudah berhasil. Lalu kalian dimintai username yang kalian buat di awal tadi, beserta passwordnya. Beritahu Ami untuk menampilkan nama pengguna yang sedang aktif. Perintah hostname untuk menampilkan nama host atau hostname yang ada di dalam komputer. Perintah pwd untuk menampilkan lokasi direktori kerja saat ini. Perintah IPA untuk menampilkan informasi alamat IP. Dan perintah -a menampilkan informasi kernel dan sistem operasi. Perintah cd gelombang untuk kembali ke home pengguna. Perintah yang sedang diketik ini digunakan untuk membuat struktur folder sebagai tempat penyimpanan file video tutorial sehingga file dapat tersusun rapi ke dalam folder dokumen, video, dan backup. Perintah perintah yang sedang digunakan ini untuk masuk ke folder dokumen, membuat file biodata .txt, kemudian membuka file tersebut dengan editor nano untuk mengisi biodata sebagai bagian dari video tutorial. Yang berada pada halaman ini digunakan untuk identitas siswa dan informasi hostname Ubuntu sebagai data pendukung pada video tutorial instalasi Ubuntu Server 24.04 LTS.
Dan perintah-perintah yang sedang diketik ini digunakan untuk menampilkan isi file, baik seluruh isi file maupun bagian awal dan bagian akhirnya, untuk memastikan data yang dimasukkan sudah benar. Selanjutnya, perintah-perintah yang sedang diketik ini digunakan untuk menyalin file sebagai pencadang, mengganti nama file, membuat file sementara, lalu menghapusnya. Perbedaannya, CP membuat salinan file, MV memindahkan atau mengganti nama file, sedangkan RM untuk menghapus file. Dan juga yang terakhir pada halaman ini, kita menggunakan perintah untuk memeriksa informasi sistem dan jaringan seperti pengguna aktif, hostname, informasi kernel, alamat IP, koneksi jaringan, kapasitas penyimpanan, pengguna memori, serta riwayat perintah yang telah dijalankan. Dan juga pada perintah-perintah yang sedang diketik ini digunakan untuk melihat bantuan penggunaan perintah serta memperbarui daftar paket sistem dengan sudo apt update, lalu tekan tombol Q untuk keluar dari halaman. Sedangkan sudo apt upgrade dapat dijalankan jika waktu dan koneksi internet memungkinkan.
Jika sudah selesai, kita matikan sistem Ubuntu dengan aman menggunakan power off. Instalasi Ubuntu Server 24.04 LTS telah berhasil dan saya telah mencoba perintah dasar untuk navigasi direktori, pengelolaan file, penyuntingan teks, serta pemeriksaan sistem dan jaringan. Kendala yang saya temui adalah terjadinya error saat menjalankan beberapa perintah dasar dan saya menyelesaikannya dengan cara memeriksa kembali penulisan perintah, memastikan berada di direktori yang benar, lalu menjalankan perintah kembali hingga berhasil. Dari praktik ini, saya memahami bahwa ketelitian dalam konfigurasi dan penggunaan perintah sangat penting.